Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Panji Fishing and Cooking. Kawan-kawan, hari ini saya akan berjalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang belum tahu legenda tentang terbentuknya Tangkuban Perahu. Oke, untuk menemani perjalanan menuju ke Gunung Tangkuban Perahu, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah rumah bersama dengan seekor anjing setia yang selalu menjaga ibu dan anak tersebut. Tak seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya Dayang Sumbi adalah seorang dewi dan Tumang adalah suaminya. Hanya karena mereka berbuat kesalahan, akhirnya mereka dikutuk oleh dewa turun ke bumi menjadi seorang manusia dan seekor anjing. Sangkuriang muda sangat gemar sekali berburu dan setiap ia berburu selalu ditemani oleh si Tumang. Mereka adalah pemburu yang handal. Tumang mengejar rusa, babi hutan atau kelinci hingga mereka tersudut, lalu Sangkuriang dengan cekatan menombak buruannya. Pada suatu hari, Sangkuriang berburu lagi dengan si Tumang. Ia melihat seekor kijang dan ingin memburunya. Lantas ia memberi perintah kepada Tumang untuk menyergap kijang tersebut. Dengan mengendap-endap, Tumang mendekati kijang tersebut dan segera mengejarnya. Namun, kijang tersebut berlari sangat cepat sekali. Tumang pun mengejarnya. Begitu juga dengan Sangkuriang yang mengikuti dari belakang. Tetapi karena kecepatan kijang tersebut melebihi kecepatan larinya si Tumang, akhirnya Tumang kehilangan jejak dan dia berhenti tepat di sebuah sungai. Tak lama, Sangkuriang pun tiba dan dia bertanya kepada si Tumang, "Kemana kijang tersebut?" Tumang hanya bisa menyalak. Akhirnya karena Sangkuriang kesal dan marah, ia mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke Tumang. Dan batu tersebut tepat mengenai kepalanya. Akhirnya Tumang pun roboh dengan bersimbah darah. Melihat hal tersebut, Sangkuriang tersadar dan berlari mendekati si Tumang. "Tumang, Tumang, maafkan aku," jerit Sangkuriang. "Aku tak bermaksud membuat kepalamu terluka. Tadi aku hanya kesal." "Bangunlah Tumang, jangan mati," teriak Sangkuriang. Tetapi karena darah begitu banyak mengalir dari kepala anjing tersebut, akhirnya Tumang pun mati. Sangkuriang pun akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dayang Sumbi terperanjat atas kematian Tumang. Ia langsung melampiaskan kemarahannya pada Sangkuriang. Ia mengambil sendok yang biasa digunakan untuk menahan nasi, lalu dipukulkannya sendok tersebut ke kepala Sangkuriang dan mengenai dahinya. "Pergi kau, anak kurang ajar, berani-beraninya kau membunuh Tumang yang begitu setia padamu." "Tapi Bu..." "Pergi kau, jangan pernah kembali lagi." Dayang Sumbi mengusir anaknya dengan penuh kemurkaan. Sangkuriang pun meninggalkan rumah tersebut dengan dahi terluka dan hati yang pedih. Singkat cerita, bertahun-tahun Sangkuriang berkelana. Dari perjalanan tersebut ia menimba banyak ilmu dari satu perguruan ke perguruan lain. Selain ia pemuda yang cerdas, ia pun seorang anak dewi sehingga ia dengan mudah mendapatkan kesaktian dari berbagai perguruan.
Semakin hari kesaktiannya bertambah, dan Sang Kuryang menggunakan untuk membantu orang yang kesulitan. Hingga pada suatu hari Sang Kuryang sampai di sebuah desa. Sebenarnya desa tersebut adalah desa kelahirannya, namun Sang Kuryang tak mengenali karena ada begitu banyak perubahan di sana. Selain itu, luka di kepalanya yang saat itu dipukul oleh ibunya sudah tertutupi. Ketika beristirahat sejenak di sebuah kedai minum, Sang Kuryang melihat seorang wanita. Ia begitu terpana akan kecantikannya dan berniat untuk menikahi wanita itu. Sang Kuryang tak tahu bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya. Tetapi karena Dayang Sumbi ini adalah seorang dewi, jadi ia tak bisa menua. Dayang Sumbi pun awalnya tak mengetahui siapa Sang Kuryang, sebab anak itu telah tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Ketika Sang Kuryang mendekatinya, ia tak menaruh curiga sama sekali, hingga ia melihat bekas luka di dahi pemuda tersebut. Seketika tahulah ia bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang, anaknya. Dayang Sumbi sangat ketakutan, terutama karena Sang Kuryang tak mempercayai bahwa ia adalah ibunya. Sang Kuryang bersikukuh tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Dan akhirnya, karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengiyakan dengan memberikan satu syarat, yaitu Sang Kuryang harus bisa membendung Sungai Citarum, dan syarat keduanya adalah Sang Kuryang harus membuat sampan yang besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat tersebut disanggupi oleh Sang Kuryang. Singkat cerita, Sang Kuryang pun mengerjakan syarat-syarat tersebut. Dayang Sumbi mengira kedua syaratnya akan membuat Sang Kuryang mundur. Ia tak tahu bahwa anaknya itu memiliki kesaktian. Dengan cepat, Sang Kuryang menyanggupi permintaannya yang tak masuk akal tersebut. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa, mengumpulkan kesaktian, dan mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut, dan ia merasa sangat cemas. Bagaimana jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikan? Tak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Dayang Sumbi pun akhirnya memutar otak dan sembari berdoa kepada Dewata. Ia pun akhirnya menggelar selendang sutra merah, lalu berdoa kepada dewa di kayangan untuk membantunya. Selendang merah itu terbang ke arah timur dan menutup sebagian langit. Orang-orang mengira matahari sudah terbit di ufuk karena langit sudah memerah. Sang Kuryang terkejut dan tak mengira pagi datang lebih cepat dari pikirannya. Ia pun segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tak ingin menikah dengannya. Karena patah hati, Sang Kuryang pun menjadi marah. Ia mengamuk, menjebol bendungan yang telah dibuatnya. Air bendungan tersebut mengakibatkan banjir bandang. Penduduk desa ketakutan berlarian mencari tempat-tempat aman. Kemarahan Sang Kuryang tak berhenti sampai di sana. Ia pun menendang sampan besar tersebut hingga terbental jauh. Akibat kesaktiannya, sampan tersebut jatuh terbalik dan berubahlah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung yang bentuknya mirip dengan sampan terbalik itu masih bisa dilihat dan dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Oke kawan-kawan, begitu legenda cerita terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nikmatin pemandangan yang indah di Gunung Tangkuban Perahu.
sampai kita area foto-foto. Oh, dari sini mau foto-foto nanti naik ke atas. Wah, ramai juga ya. Entar sayang, tuh loh, itunya di ini kawahnya. Tuh. Oke guys, ini Kawah Ratu ya. Ini Kawah penampakan Kawah Ratu. Ini Kawah Ratu. Ini sebelah kiri kita, ini kita bisa naik ke atas ya. Tuh ada tangganya tuh ke atas. Tuh, ini parkiran bawah, kelihatan tuh itu parkiran bawah. Lumayan ramai ya hari ini ya pengunjungnya. Iya. Ya. Iya. Di situ ke atas ya. Aduh. Meledak meletus. Ya, nih di bawah ini kita dari atas ya, parkiran di bawah itu pasar ya, ada tempat jual souvenir tuh bawah depan ujungnya. Sebelah kiri ini kalau kita terus bisa ke Gunung Burangrang. Lapar. Ya, nikmatin. Lapar. Ya, kita ke atas deh. Kita ke atas naik tangga. Belum banyak. Ya, aduh dia rezeki.
Dek. Dek, kita lagi mana, Dek? Dek, Dek. Dek. Dek sini, Dek. Dek. Dek sini, Dek. Tuh, Bapak. Dek, Dek sini, Dek. Kita gimana, Dek? Tuh, itu kawahnya bawah tuh, Dek. Tuh, itu kawahnya tuh di bawah tuh. Jadi awal Dek sini, Dek. Tuh, hai. Tuh. Oh, enggak. Nari foto dah. Nari foto dah. Foto dah. Nih. Dede sini, Ya, halo. Udah. Ya. Mana Putri tadi? Strawberry, raspberry. Foto lu gitu. Foto lu gitu. Foto ya. Foto sini. Adik. Sini, foto sini. Yuk. Jangan kelihatan deh, sini deh. Mana? Kamera situ lah. Sini. Merah. Merah. Sini. Oh, tar. Ayo. Dapat. Ayo. Sini. Sini. Ini foto, rame-rame foto. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Jauh-jauh dari Cirebon nengok tangkuban perahu. Sini. Sini nih. Ya sini, Dek. Sini nih. Yuk. Dia mana ya? Au, Pak. Kak. Sini. Yuk, sini. Ya cepat. Naik lagi. Yuk. Sini. Kiss. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Cari lagi. Ayo, sini. Ayo. Sini. Dek, sini, Dek. Ya, 1, 2, 3. Ya, sip. Kita ke atas mau kan? Kalau nggak sanggup, Om gendong. Ayo. Kita kabau gendong gitu Pak ya. Kita ke atas itu. Yuk. Dek, sini. Cheers. Memori habis ya lo. Entar sayang. Tuh loh, itunya ini kawasnya. Oke guys, ini Kawah Ratu ya. Ini penampakan Kawah Ratu. Ini sebelah kiri kita, ini kita bisa naik ke atas ya. Ada tangganya tuh ke atas. Nah, ini parkiran bawah, kelihatan tuh itu parkiran bawah. Lumayan ramai ya hari ini ya pengunjungnya. Iya. Di situ, apa sih? Duduk. Oke guys, perjalanan kita ke Tangkuban Perahu selesai ya. Mudah-mudahan kita bisa visit lagi nih ke Tangkuban Perahu. Oke, perjalanan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Panji Fishing and Cooking. Dan yang
lupa kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di-share supaya yang belum pernah ke Tangkuban Perahu biar tahu. Oke kawan-kawan, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bye bye.